Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Mesihah mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Mesihah juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20.
Hanya bercanda. Bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah, wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Sebuah pesawat tanpa tanda pengenal sedang mendekati pesisir Indonesia. Ini bukan waktu paling aman dan operator penerbangan paham. 2 jet tempur mengangkasa hendak menembak jatuh pesawat tak dikenal itu. Semua ini nyaris berakhir dengan bencana saat jet tempur itu melihat satu detail aneh. 1 Desember 1941. Kapten pesawat Boeing 314 Robert Ford dan timnya sedang bersiap menghadapi salah satu penerbangan terlama dengan salah satu pesawat terbesar di dunia.
Boeing 314 Clipper California adalah pesawat terbang laut berkapasitas besar. Pesawat ini tidak dilengkapi peralatan mendarat, jadi cuma bisa mendarat di air. Panjangnya 30,5 meter dan rentang sayapnya 45,7 meter. Ini lebih dari tinggi bangunan bertingkat 6. Dan di atas pesawat ini ada restoran, area istirahat, dan bahkan kamar dengan ranjangnya. Meskipun ukurannya besar, Clipper California bisa tetap mengudara selama lebih dari 18 jam. Kapten Ford tidak curiga dengan apa yang akan dihadapinya. Dia memasuki pesawat. Penerbangan berangkat dari San Francisco ke Auckland, Selandia Baru. Perhentian pertama adalah Los Angeles. Sejauh ini aman. Perhentian berikutnya adalah Pearl Harbor. Penerbangan berjalan baik. 7 Desember 1941. Sudah 3 hari sejak pesawat ini meninggalkan Pearl Harbor. Langkah terakhir perjalanan ini tinggal penerbangan ke Selandia Baru. Saat itu, Kapten Ford menerima perintah untuk mengembalikan pesawat ke pangkalan sekutu terdekat. Jalur balik ditutup, jadi pesawat lanjut terbang ke Auckland. Clipper mendarat dengan selamat di Bandara Auckland dan menerima perintah yang sepertinya mustahil. Robert Ford dan timnya harus mengecat semua tanda registrasi dan pengenal di pesawat dan mengirimkannya ke LaGuardia, New York, lalu terbang melintasi dunia. Ini adalah rute sejauh 37.000 km yang belum dipetakan. Sepanjang sejarah penerbangan saat itu, belum ada yang pernah menempuh jarak sejauh itu. Tim tidak memiliki peta atau peralatan navigasi modern. Mereka tidak mengenal negeri yang akan mereka lintasi. Mereka tidak tahu siapa yang mungkin ditemui dalam perjalanan dan di bandara mana mereka akan mendarat. Mereka harus merawat dan memperbaiki pesawat, mengekstrasi bahan bakar, dan merencanakan rute sendiri. Di saat yang sama, mereka hampir tidak punya uang. Setelah mendapat perintah itu, tim langsung pergi ke perpustakaan Auckland. Mereka mempelajari semua atlas dan peta untuk merencanakan penerbangan terperinci. Pertama, mereka harus pergi ke Australia, lalu terbang ke Afrika di sepanjang pesisir Asia. Kemudian, mereka harus pergi ke Amerika Serikat. Kru mengecat semua tanda pada pesawat dan bersiap-siap untuk lepas landas. Untunglah sebelum dimulai, seorang bankir mengetahui situasi mereka dan memberi mereka uang $500 atau senilai 7 juta rupiah. Pesawat itu lepas landas. Tim tidak sadar bahwa mereka lupa mengecat gambar bendera Amerika. Dalam beberapa hari lagi, hal ini justru akan menyelamatkan mereka. Sebelum ke Australia, mereka terbang ke Kaledonia Baru guna mengevakuasi sekelompok orang dari sana menuju ke Australia. Operasi itu berhasil. Di Australia, tim harus mengisi ulang bahan bakar pesawat. Mereka tidak menemukan alat angkut khusus bagi Clipper di bandara itu, maka kru itu sendiri yang mengangkut 800 kaleng bensin. Dan disinilah detail pentingnya. Boeing 314 tidak menggunakan bahan bakar konvensional, melainkan harus diisi dengan bensin aviasi beroktan tinggi. Pagi-pagi benar, pesawat Clipper lepas landas dan menuju Indonesia. Penerbangan berjalan lancar, mereka sedang mendekati bandara. Sementara kapten pangkalan tempat Clipper seharusnya mendarat melihat sebuah pesawat tak dikenal. Dia tidak tahu siapa yang menerbangkan dan dari mana asalnya. Tak ada yang memberinya peringatan tentang hal ini. Mungkin ini pesawat musuh. 2 jet tempur mengudara. Mereka mendekati Clipper dan tidak melihat tanda pengenal apapun di badan pesawat itu. Kedua pilot itu sudah akan menyerang, tapi pada saat itu mereka melihat gambar bendera Amerika. Kalau Robert Ford tidak lupa mengecatnya, semuanya akan berakhir buruk bagi dia dan krunya. Kedua jet tempur itu mengizinkan pendaratan. Clipper mendarat di air. Sebuah perahu berlayar ke arahnya untuk menjumpai kru pesawat, tapi berhenti. Ternyata pesawat mendarat di area yang dipenuhi ranjau laut, hingga perahu itu tidak berani berlayar ke sana. Clipper mendekati pelabuhan dan dengan ajaib bisa menghindari ranjau. Robert Ford dan krunya akhirnya dijumpai. Mereka beristirahat dan berangkat dengan cepat, tapi kemudian sebuah masalah besar muncul. Pesawat kehabisan bahan bakar, dan di pangkalan angkatan laut itu cuma ada bahan bakar mobil biasa. Tak ada yang tahu apakah mesin pesawat bisa cocok dengan bahan bakar itu. Bensin mungkin terbakar atau berhenti bekerja, tapi tak ada pilihan. Mereka mengisi tangki dengan bahan bakar biasa. Kapten memutuskan untuk lepas landas dengan sisa bahan bakar aviasi, dan selama penerbangan, mereka akan beralih memakai bensin biasa. Saat itu terjadi, mesin pesawat mulai meletup dan berderak. Tapi sesaat kemudian, mesin menjadi tenang. Penerbangan berlanjut. Selama 19 jam,
mereka terbang dengan bahan bakar berbahaya. Perhentian berikutnya adalah Sri Lanka. Langit tertutup awan. Pilot tidak melihat pesisir dan bandara, maka diputuskan untuk mengurangi ketinggian pesawat sampai di bawah awan. Mereka terbang pada ketinggian 92 meter di atas permukaan laut dan melihat paus besar di depan. Pesawat terbang mendekat dan ternyata itu bukan paus. Itu kapal musuh. Clipper mulai menambah ketinggian untuk bersembunyi lagi di balik awan. Akhirnya mereka dikitari oleh selubung putih. Letusan dan ledakan terdengar di belakang dan bawah pesawat. Pesawat Clipper terbang dengan visibilitas 0 selama 60 menit. Akhirnya awan menipis dan mereka melihat pelabuhan Sri Lanka. Tim berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanan. Begitu pesawat lepas landas, salah satu mesin meledak. Untungnya mereka belum jauh dari pelabuhan, jadi mereka berhasil mendaratkan pesawat itu di air dan memperbaiki mesin. Clipper melanjutkan misinya. Sekarang, tim Robert Ford terbang di atas daratan. Ini sangat berisiko, karena pesawat tidak dilengkapi dengan alat pendarat dan tidak bisa mendarat di tanah dengan aman. Akhirnya, mereka sampai di Kongo. Tim sangat gembira di sana. Mereka memulihkan kekuatan, beristirahat, dan yang paling penting, memperoleh bahan bakar aviasi beroktan tinggi. Semua berjalan baik, tapi ada cobaan lain di depan. Sekarang, para penerbang itu harus menempuh jarak terjauh dalam perjalanan mereka. Perhentian berikutnya adalah sebuah kota pelabuhan di Brazil, dan jaraknya 5.600 km melintasi laut. Jarak penerbangan maksimal pesawat Boeing itu adalah 5.900 km. Penyimpangan apapun dari rute ini atau angin haluan kencang bisa dengan mudah mencegah pesawat sampai di pelabuhan itu. Karena khawatir, kru memuat bahan bakar tambahan ke dalam pesawat. Mereka meninggalkan Kongo, lepas landas di sepanjang sungai yang sempit. Saat itu, pilot melihat sungai berujung pada air terjun beberapa kilometer di depan. Pesawat harus segera menambah ketinggian, tapi tidak bisa. Banyaknya bahan bakar tambahan memberatkan Clipper. Air terjun makin dekat. Dalam detik-detik terakhir, pesawat berhasil naik sampai ketinggian yang diharapkan. Tapi, meskipun sudah melewati air terjun, Boeing itu masih belum cukup tinggi. Ia melayang-layang di atas tebing pesisir yang berbatu. Penurunan sedikit saja bisa menyebabkan tabrakan. Syukurlah, mereka berhasil lewat tanpa terluka. Pesawat naik ke ketinggian sempurna. Dalam penerbangan dari Kongo ke Brazil, kru memecahkan rekor baru. Pesawat berada di udara selama 23 jam 35 menit. Kru yang lelah melakukan pendaratan yang sudah lama ditunggu-tunggu di kota Natal. Tapi istirahat tidak berlangsung lama. 2 jam kemudian, mereka mengangkasa dan menuju perhentian berikutnya, sebuah pangkalan udara di Panama. 6 Januari 1942, pukul 5:54, Boeing 314 yang sudah melegenda itu mendekati LaGuardia, New York. Tim sudah tidak sabar ingin segera menyelesaikan perjalanan mereka. Mereka menghubungi petugas dan diberitahu bahwa mereka cuma bisa mendarat setelah jam 7 pagi, sebab bandara baru mulai beroperasi di jam itu. Selama 1 jam, Robert Ford dan krunya berputar-putar di udara. Mungkin itu adalah waktu terlama dalam hidup mereka. Akhirnya, misi selesai. Boeing 314 menjadi pesawat penumpang pertama yang terbang hampir mengelilingi dunia. Penerbangan panjang itu berlangsung lebih dari sebulan. Pesawat ini menghabiskan waktu 209 jam atau 8 hari di udara. Selama itu, pesawat tersebut menempuh jarak lebih dari 48.200 km dan melakukan 18 pendaratan.